Nah, kemudian aplikasi dari sistem equation. Contohnya kita bisa gunakan dalam break-even point maupun dalam equilibrium, kesetimbangan pasar antara demand dan supply. Pada saat di mana kesetimbangan pasar tersebut, point of equilibrium itu adalah di mana demand sama dengan supply, berpotongan dengan supply. Ini adalah kurva supply, ini adalah kurva demand. M ini adalah titik equilibrium, titik kesetimbangan pasar. Dalam mikro ya, ada ini ya. Dimana sumbunya ini Q, sumbunya ini P. Ya. Lanjut. Contoh di sini. Nah, kalau misalnya Anda melihat, Bang, misalnya P adalah ini nggak ada misalnya ya. Misalnya persamaan supply demand ini nggak ada supply, ini nggak ada demand tulisannya ya. Anda sudah tahu. Misalnya P sama dengan 8/100 Q ditambah 50, oh ini supply. Kenapa supply? Apa? Karena positif, Pak. Karena slope-nya positif. Oke. Kemudian, dan misalnya persamaannya ini persamaan demand. Ini persamaan supply. Oke. Nah, kemudian di sini, jika pajak sebesar $1,5 diterapkan kepada perusahaan, berapakah kesetimbangan pasar awal dan berapakah kesetimbangannya setelah dia kena pajak? Tentukan total revenue yang diperoleh agar keduanya ini, dan seterusnya. Ini pertanyaannya ya. Kita lihat di sini. Pertama, kita tahu bahwa kesetimbangannya adalah min 7/100 Q ditambah 65, min 7/100 Q ditambah 65, ya, sama dengan 8/100 Q ditambah 50 untuk mencari titik potong Q-nya. Sehingga kita dapatkan dari sini, dari persamaan ini, kita dapatkan Q sama dengan 100. Kalau Q-nya 100, habis itu cari P dong. Masukkan ke salah satu, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. P sama dengan 8/100 kali 100. 100 ini adalah Q. Plus 50, ketemulah 58. Berarti titik kesetimbangannya, jadi equilibrium point-nya atau titik kesetimbangan sama dengan 100,58. Nih, 100,58. Ya, 100,58. Saya perbesar biar kelihatan. Ya, 100,58. Ini demand curve. Tadi demand curve-nya yang mana? Kalau Anda ingin jelas, ya tinggal ini ditambahin aja persamaan ini. Jadi persamaan itu ditambahkan ke sini. Persamaan yang ini kita tambahkan ke bawahnya. Y atau D sama dengan min 7/100 Q plus 65. Yang ini berapa? Ya 8/100 Q wah, dia kerja keras ya. Ditambah malah mabok dia. Wah, itu mabuk kan? Langsung mabuk, langsung mati dia. Oke, jadi di sini kita tuliskan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita cari apa?
setelah ditambah pajak. Ingat kalau ditambah pajak, yang jadi bertambah mahal adalah harga dari konsumen, dari supplier. Jadi yang kita tambah pajaknya adalah yang berada di supply. Ini supply-nya. P 8/100 kali 100 ditambah 50 ditambah 1,50 dolar. Ya. Jadi di sini P yang tadinya adalah sekian, karena dia ada tambahan pajak, dia menjadi 8/100 I kali 50 ditambah 1,5 pajaknya tadi. Pajaknya kan 51,50, sehingga kita dapatkan dia P-nya adalah menjadi 58,7 di titik ini. Ya, titik sini. Kalau dia 58,7 berarti Q-nya berapa? 80/100 kali 100 teman ini sama dengan 7 minus 100 Q plus 65, sehingga Q-nya 90, ketemunya di 90. Nah, itulah yang namanya keseimbangan pasar yang bergeser karena adanya penambahan pajak. Oke, saya lanjut ya, karena waktunya tinggal 10 menit. Nanti Anda bisa lihat di videonya. Nah, kemudian ditanda total revenue, P kali Q dong, 58 ditambah 100, 5.800 untuk yang sebelum pajak. Setelah pajak, setelah ada penambahan pajak, P kali Q sama dengan 58,70 dikalikan 90, bukan dikalikan dengan 100. Karena yang jual hanya 90, menjadi 5283. Artinya ada penurunan penjualan karena hanya adanya pajak tadi, ada penurunan penjualan sebesar ini dikurangin ini. Sama dengan 517, Pak. 517. Oke. Kalau ada pertanyaan, berapa penurunannya setelah ada pajak revenue-nya? 517. Contoh berikutnya adalah untuk break even point. Break even point itu pada saat dia tidak untung, tidak rugi. Profit atau rugi adalah sama dengan total revenue dikurangi total cost. Total cost sama dengan variable cost ditambah fixed cost. Jadi YTC sama dengan YVC ditambah YFC. Break even point terjadi pada saat TR sama dengan TC. Total revenue sama dengan total cost. Yaitu ini break even point. Titik ini. Titik impas. Di mana perusahaan tidak rugi, tidak untung. Pak-pok kalau bahasa Jawa ya. Pas-pasan. Ya. Nah, berikut contohnya. Sebuah perusahaan menjual produknya dengan harga 8 dolar. Dan seluruh produknya terjual habis. Fixed cost-nya 5.000. Dan variable cost-nya adalah 22/9. Carilah total output dan revenue pada break even point. Dan carilah profit pada saat 1.800. Dan carilah kerugi jika penjualannya hanya 450. Dan carilah berapa outputnya jika ingin profit 10.000. Jawabannya adalah sebagai berikut. Kita tahu bahwa TR-nya, total revenue-nya 8 kali yang dijual, 8 Q. Total cost-nya adalah variable cost ditambah fixed cost. Variable cost adalah 22/9 kali Q. Sedangkan fixed cost-nya 5.000. Nah, pada saat break even point, ya, pada saat break even point, maka perusahaan akan dapat YTR sama dengan YTC. 8 Q sama dengan 22 per Q ditambah 5.000. Sehingga Q-nya ketemu 900. Nah, total revenue-nya sama dengan 8 kali 900 sama dengan 7.200.
Jadi break even point-nya terjadi pada saat key-nya sama dengan 900. Dan total revenue-nya adalah 7.200. Pertanyaannya berikutnya, B, YTR Meni ini ingin profitnya 5.000, ya kan? Ingin profitnya berapa? Berarti, bukan profitnya. Ingin menjual sebanyak 1.800 unit. Maka YTR 8 kali 1.800, 22 per 9 kali 9 kali 1.800 ditambah 5.000 ketemunya $5.000. Jadi keuntungannya sama dengan $5.000 jika dia menjual 1.800 unit. Kalau di ini 900 unit, keuntungannya berapa? 0, break even point, ya. Nah, kemudian berapa kalau yang ini tadi mencari 450? Maka kalau 450 kita masukkan saja ke sini 450, ya. 450 maka YTR sama dengan 8 kali 900. YTR dikurangin YTC sama dengan 8 kali 450. 450, nah. Menjualnya 450, aku jadi batuk nih. 9 kali, ini kurung buka, ya. 450 ditambah 500. 5.000. Ketemunya adalah sama dengan ini 8 kali 4 32 kali ditambah 400 36, ya. Maaf, saya minum. Silakan kamu hitung. Berapa, ayo. Ini kan gampang aja nih. Ketemunya berapa? 50. Udah ditulis baru jawab. Di sini delay, Pak. Oh, delay, ya. 50 kali 22 berapa? 50 kali 20 dulu 1.000 kali 100. Iya. Betul. Ini minus. Tambah 5.000. Jadi sama dengan 3.600. Bener ini ya? Ini 3.600 enggak? Bener, Pak. Bener, Pak. Kalau nggak benar ya salah berarti kan. Ini sama dengan berapa? 6.600. Ini berarti minus 3.000 hasilnya. Jadi dia rugi 3.000 rupiah kalau dia hanya jual 450. Wah, rugi banget, Pak. Hah? Halo? Rugi banget. Ya jangan rugi dong. Yang berikutnya adalah yang terakhir, kalau mau untuk 10.000 gimana? Kan permintaannya gitu. Berarti YTR sama yang itunya sama dengan, harus sama dengan, di sini sama dengan 10.000 kan, ini mintanya. Jadi 10.000 sama dengan 8 kali Q dikurangin 22 per 9 kali Q ditambah 5.000 rupiah. Dari banget sih tulisannya. Menjijikan. Oke, kita lanjut. Jadi dia sama dengan 8 Q, kan? Ini 22 Q per 9. Ini pindah 5.000-nya ke sana. Menjadi 5.000 sama dengan 8 Q dikurangin 22 Q per 9. Berapa ini? 22 per Q per 9 sama dengan 22 per 9, ya. 9 kali 8 sama dengan berapa? 72. 72 dikurangin 22 berapa? 50. 50.
50 ki. 50 ki. Berarti ini kalau dipindahkan ke sini kalikan 9 sama jadi dengan 10. Nah, ki sama dengan 5.000 per 50. 5.000 Per 50. per 50 kali 9. 9. Sama dengan 900. 900. 900 ya? 900 Pak, ya. Iya. Selesai. Panutan banget. Kenapa, Din? Apanya, Din? Panutan banget, Din? Pak, saya kurang tahu Pak masalah hidupnya Andin gimana Pak. Saya nggak tahu Pak masalah hidupnya dia seperti apa sekarang. Bang Faldi. Oh, Bang Faldi itu panutan banget, gitu. Kata Andin. Keren deh. Hati-hati ya, jangan sampai diidolakan ya. Idol itu artinya patung. Jadi kalau kamu menyembah patung, boleh. Ya, pindah agamanya. Pindah ke agama patung. Paganisme. Nah, okay. Idol. Lama-lama idol. Mohon izin Pak, saya kick Andin. Loh, kenapa Pak Andin di kick? Emang tega kamu, suka nendang orang itu perbuatan syaiton itu. Oke, kalau gitu kita selesai hari ini. Untuk yang eksponensial itu dan ini belum bisa dijelaskan sekarang. Ya kalau sempat nanti saya jelaskan sambil menjelaskan chapter berikutnya. Untuk sebenarnya tugasnya belum saya upload, nanti nunggu untuk yang bab ini. Tapi kira-kira latihan-latihan seperti tadi bentuknya ya. Latihan yang BEP, terus kemudian ke kesetimbangan. Kalau tadi kan pajak, coba cari kalau misalnya bukan pajak tapi subsidi. Gitu. Itu juga bisa kalau subsidi berarti mengurangi harganya. Kalau pajak menambah harganya kan gitu ya. Terima kasih.